Paris Saint-Germain akhirnya bisa menghentikan kutukan sialnya dengan memenangkan gelar Liga Champions pertama. Trofi si kuping besar ini didapatkan gak mudah lantaran Nasser Al-Khelaifi telah membakar uang lebih dari miliaran euro. Gelar juara ini semakin spesial lantaran Luis Enrique sukses membawa PSG memenangkan treble pertama. Taktik hebat pelatih asal Spanyol ini sukses membuat Nasser gak mengalami boncos besar. Cetak gol coba merangkum perjalanan panjang Paris Saint-Germain memenangkan gelar Liga Champions pertama sebagai berikut. Memenangkan trofi UCL pertama buat Nasser tersenyum. Paris Saint-Germain menjadi tim fenomenal dengan memastikan satu tempat di final Liga Champions. Partai puncak tersebut jadi kali kedua yang diraih Les Parisiens sejak berdiri pada tahun 1970. Nasser Al-Khelaifi nggak menyangka PSG bisa kembali lolos ke final. Sang presiden mengatakan sejak awal musim dirinya nggak menargetkan Les Parisiens bermain di partai puncak. Saya sebetulnya tidak membayangkan final. Kami hanya ingin lolos dari fase liga dan memainkan playoff. Final bukan target kami, kata Nasser dikutip saat diwawancarai CBS. Nggak heran PSG pun diremehkan bisa mengangkat gelar Liga Champions pertama. Remehan tersebut bahkan dilontarkan oleh Marco Simone selaku mantan pemain Les Parisiens. Marco Simone nggak segan-segan mengatakan Les Parisiens sebagai tim yang terkutuk. Saya yakin Inter Milan punya lebih banyak senjata di final ketimbang PSG. Saya tidak 100% yakin jika PSG melakukan hal yang sama. Mereka akan mendapatkan hasil yang serupa, ujar Simone. Pernyataan ex-penggawa Les Parisiens itu turut dibenarkan legenda Inter Milan. Ronaldo Nazario dan Wesley Sneijder sudah sangat yakin trofi si kuping besar bakal jatuh ke tangan Nerazzurri. Luis Enrique meminta anak asuhnya untuk nggak terprovokasi dengan komentar tersebut. Sebaliknya, ex-pelatih timnas Spanyol ini menuntut para penggawanya untuk tetap fokus. Inter Milan adalah tim yang komplit dan mereka mampu mengalihkan bola dengan baik. Selain itu, mereka juga punya pertahanan solid dan dibekali beberapa sosok pemimpin di tim, ujar Enrique. Enrique juga meminta para pemain untuk sama-sama berusaha mewujudkan prediksi Opta. Analisis superkomputer Opta menjagokan Les Parisiens punya kans juara sebesar 56,5%. Opta menganalisis berdasarkan 4 final Liga Champions di Munich yang melahirkan tim juara baru, mulai dari Nottingham, Olympique Marseille, Borussia Dortmund, dan Chelsea. Ramalan superkomputer Opta akhirnya berbuah menjadi kenyataan manis di kota Munich. Les Parisiens tampil kesetanan usai membantai habis Inter Milan dengan skor 5-0. Desire Doué jadi pahlawan berkat 2 gol dan 1 assist yang memborbardir pertahanan Nerazzurri. Sementara 3 gol lainnya dicetak Achraf Hakimi, Krejci Kvaratskhelia, dan Seny Mayulu. Nasser pun langsung tersenyum lebar saat penyerahan medali. Sang presiden kemudian mendedikasikan trofi tersebut untuk mendiang ibu tercintanya yang telah lama wafat. Malam ini saya akan tidur dengan trofi Liga Champions. Ini mimpi, saya bangga. Saya persembahkan kemenangan ini untuk mendiang ibu saya. Saat dia di sini, dia berdoa setiap hari agar kami menang. Jatuh bangun membuat proyek ambisius. Gelar Liga Champions pertama PSG perlu diraih dengan pengorbanan besar, terutama bagi Nasser Al-Khelaifi yang sudah memimpin Paris Saint-Germain sejak 2011 silam. Konglomerat asal Qatar ini memang rutin mengucurkan dana besar demi menyulap PSG jadi tim raksasa. Kekayaan Nasser dari tahun 2011 bahkan terus bertambah mencapai 1,9 miliar pound sterling. Proyek gila Nasser sendiri langsung dimulai sejak pertama kali menginjakan kaki di kota Paris. Saat itu Nasser merogoh kocek 250 juta euro demi membentuk skuad generasi emas jilid pertama. Satu persatu pemain seperti Thiago Silva, Marco Verratti, dan Zlatan Ibrahimovic mulai diperkenalkan. Sayangnya skuad mewah tersebut gagal membawa PSG meraih trofi si kuping besar. Pada akhirnya, komposisi tersebut hanya mampu bertahan selama beberapa musim saja. Barulah di tahun 2017 PSG menggegerkan satu dunia dengan rekor transfer Neymar sebesar 222 juta euro. Tepat setahun setelahnya, Les Parisiens mendatangkan Kylian Mbappe dari AS Monaco. Mahar 180 juta euro bukan jadi masalah bagi PSG yang ingin meresmikan generasi emas jilid kedua.
Penantian panjang itu pun akhirnya nyaris terbayar di final Liga Champions musim 2019-2020. Sayangnya skuad bertabur bintang PSG harus kandas di tangan Bayern Munchen yang begitu perkasa. Seakan belum habis akal, Nasser masih penasaran ingin mencicipi trofi si kuping besar. Akhirnya Emir Qatar ini melengkapi kepingan puzzle PSG dengan mendatangkan Lionel Messi. Mega bintang Argentina itu membentuk trisula maut termahal bersama Mbappe dan Neymar. La Pulga bahkan mengaku bakal melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan mimpi besar Nasser. Saya akan berusaha membantu, memberikan yang terbaik. Tujuan dan mimpi saya adalah mengangkat trofi Liga Champions bersama PSG, tegas Messi. Gagalnya Los Galacticos buat PSG rugi besar. Ekspektasi tinggi kepada trio MNM justru menjadi kisah tragis PSG. Trisula maut ini malah memperpanjang kutukan Les Parisiens yang selalu gagal juara Liga Champions. Hal ini diperparah dengan mencuatnya isu keretakan di ruang ganti. Aura bintang ketiganya saling bertabrakan hingga mengundang berbagai perselisihan yang sangat hebat. Bahkan mereka jarang terlihat kompak dan lebih sering bermain egois di atas lapangan. Sampai-sampai Jamie Carragher ikut angkat bicara soal kebobrokan trio MNM. PSG punya 3 orang beban. Mereka tidak punya kans juara UCL. Tak peduli sebagus apa mereka, saya tak bisa terima mereka tidak bekerja untuk tim, kecam legenda Liverpool tersebut. Mirisnya lagi, trio MNM bisa dengan mudah ditaklukkan oleh Real Madrid. Contohnya di musim 2021-2022, saat Los Blancos menjalankan remontada di Santiago Bernabeu. Nasser Al-Khelaifi selaku presiden malah tantrum dan menuduh wasit berlaku tidak adil. Nasser menilai gol pertama Karim Benzema seharusnya nggak sah karena terjadi pelanggaran. Saking marahnya, sang presiden klub sampai masuk ruangan wasit dan merusak sejumlah peralatan. Emosi Nasser yang tiba-tiba memuncak ini bukannya tanpa alasan. Pasalnya dia tak terima karena sudah rugi banyak untuk membentuk skuad bertabur bintang. Demi mendatangkan dan membayar trio MNM saja, Emir Qatar itu perlu merogoh kocek hingga 600 juta euro. Trio ini punya beban gaji yang lumayan besar. Sebut saja Lionel Messi yang diberi upah 3,3 juta euro setiap bulannya. Akhirnya trio ini kandas karena tuntutan gila para fans. Bahkan Ultras PSG sampai menyebar teror dengan menyerbu rumah para pemain. Keputusan hebat mengambil pelatih berbakat. Bubarnya trio Mbappe, Neymar, Messi dimanfaatkan PSG membenahi filosofinya. Alih-alih bertaruh mendatangkan nama tenar, Les Parisiens lebih cermat mengatur belanja pemainnya. Nasser Al-Khelaifi bersama tim pencari bakat mulai bermanuver memburu pemain lain yang punya prospek jangka panjang. Alhasil sejumlah bakat potensial mulai direkrut tim ibu kota Prancis tersebut. Arnaud Tenas, Gonzalo Ramos hingga Lee Kang-in sukses didatangkan ke Parc des Princes. Bakat potensial ini kemudian dipadukan dengan nama beken seperti Ousmane Dembélé. Tak cukup sampai di situ, Les Parisiens turut merombak kursi kepelatihan dengan memboyong Luis Enrique. Pelatih Spanyol ini dinilai menjadi sosok yang tepat untuk menggantikan Christophe Galtier. Galtier diketahui membuat PSG semakin terpuruk dan bahkan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Kedatangan Enrique bertujuan mengakhiri mentalitas instan Les Parisiens. Sebelumnya, manajemen sangat gemar bergonta-ganti pelatih tanpa filosofi bermain yang jelas. Tujuannya adalah bisa meraih banyak gelar juara dengan sangat instan. Benar saja, kedatangan Enrique perlahan membuat skuad PSG jauh lebih stabil. Ex-pelatih Barcelona ini menanamkan filosofi permainan kolektif dan pressing disiplin. Hasilnya, Enrique langsung menyapu bersih gelar domestik di musim 2023-24. Ligue 1, Coupe de France, hingga trofi des Champions. Sukses diborong Les Parisiens ke Parc des Princes. Bukannya merasa puas sebab ia menanamkan mental juara kepada skuadnya usai gagal melaju ke final UCL musim lalu. Tujuan saya ada di sini sudah jelas, memperjuangkan tim untuk meraih semua gelar yang ada, tegas Enrique. Dapatkan diskon 8% dari jaket dozen yang dijual mulai dari 85 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kebangkitan era baru PSG bersama Luis Enrique. Luis Enrique langsung membayar tuntas kesalahannya bersama Paris Saint-Germain di musim kedua. Pelatih asal Spanyol ini berhasil membawa Les Parisiens menjadi tim sempurna di Eropa.
Buktinya PSG berhasil meraih treble winner untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Padahal skuad Paris sempat dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Pasalnya pasukan biru tua ini dinilai nggak layak menjadi juara Liga Champions dibanding Inter Milan. Namun Enrique pada nyatanya berhasil mencapai ambisinya untuk PSG. Hal ini sesuai dengan janji Enrique yang ingin membawa Les Parisiens menjadi skuad yang dominan. Kami ingin menjadi tim yang mendominasi. Ambisi kami adalah memenangkan pertandingan dengan dukungan luar biasa dari para penggemar kami, janji Enrique. Keberhasilan ini sekaligus mencatatkan nama Enrique sebagai peraih treble winner sebanyak 2 kali. Sebelumnya dia juga meraih capaian yang sama saat menukangi Barcelona di musim 2014-2015. Di lain sisi, kesuksesan ini juga sejalan dengan filosofi baru dari Paris Saint-Germain. Manajemen klub ini mengaku kalau mereka nggak ingin mengeluarkan uang besar demi membeli pemain bintang. Benar saja, harga skuad dari Les Parisiens di musim ini hanya menyentuh angka 923 juta euro. Harga ini jauh lebih rendah dibanding Barcelona yang menyentuh 1,2 miliar euro. Bahkan, Real Madrid yang diperkuat Kylian Mbappe saja berharga sebesar 1,25 miliar euro. Meski lebih murah, nyatanya PSG mampu mengalahkan tim-tim tersebut. Belum lagi Enrique juga berhasil membungkam kritikan yang menyebut skuad PSG nggak memiliki pengalaman. Anda memperoleh pengalaman dengan bermain. Saya tidak pernah takut menggunakan pemain yang lebih muda, karena saya melihat performa dan bakat mereka saat ini, tanpa melihat usia mereka, ungkap Enrique. Kerja keras yang diperlihatkan Enrique ini akhirnya membuat fans PSG jatuh cinta. Mereka langsung mendedikasikan gelar juara bagi mendiang anaknya yakni Sana. Bahkan fans PSG sampai membuat banner dari Enrique dan Sana saat final Liga Champions. Aksi ini berhasil membawa tangis haru bagi pelatih asal Spanyol tersebut. Belum lagi Enrique juga berhasil mendapatkan pujian dari Thierry Henry berkat kerja kerasnya. Dia tidak peduli tentang siapa Anda, seberapa muda Anda, tapi dia peduli dengan seberapa baik penampilan Anda. Ketika dia di Roma, dia tidak takut dengan Francesco Totti. Ini bukan soal dia benar atau salah, tapi ini soal keyakinannya. Gacornya bintang pilihan Enrique. Omongan Thierry Henry kembali dibuktikan dengan kerja cemerlang Luis Enrique di PSG. Juru taktik 55 tahun ini dikenal mampu menelurkan bintang baru di dunia sepak bola. Tangan dingin sang pelatih berhasil menyulap Desiree Doué menjadi bintang hebat. Bagaimana tidak, Doué mendobrak pertahanan lawan dengan 6 gol dari 5,1 ekspektasi gol. Pemain 19 tahun ini menunjukkan performa puncaknya di partai final Liga Champions. Doué menjadi otak serangan Les Parisiens dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Gak heran Doué menjadi pemain termuda yang mencetak gol dan assist di final UCL. Dirinya bahkan menyamai rekor Patrick Kluivert karena mengemas brace di partai puncak. Berbagai prestasi ini turut membuat Doué menjadi pemain terbaik di partai puncak. Dirinya bahkan dibanjiri pujian oleh Luis Enrique karena mau bekerja keras. Doué diyakini bakal terus melaju berkat performa impresifnya sepanjang musim ini. Pemain 19 tahun ini berpotensi bakal meledak seperti Neymar karena menari indah di lapangan hijau. Selain Doué, Ousmane Dembélé jadi nama lain yang bersinar sejak ditukangi Enrique. Dembélé jadi yang tersingkir di Barca langsung disulap menjadi monster dengan rekor 29 gol di semua kompetisi. Sang pemain juga mampu mengemban tugas membantu pertahanan Les Parisiens sepanjang partai final. Alhasil atribut palu gada Dembélé dinilai layak mendapat gelar Ballon d'Or. Jika saya bisa, saya ingin memberikan Ballon d'Or kepada Ousmane Dembélé. Dia mampu menyerang dan bertahan dengan sangat bagus di laga malam ini dan layak mendapat penghargaan tersebut, puji Enrique. Sukses membuat Kylian Mbappe menyesal. Keberhasilan Luis Enrique membawa PSG meroket juga membuat para mantan menyesal. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang gigit jari melihat tim yang membesarkan namanya juara UCL. Padahal Mbappe rela pindah ke Real Madrid demi meraih banyak prestasi. Bukannya untung, sang Donatello justru buntung karena Los Blancos alami paceklik trofi musim ini. Sebaliknya Les Parisiens justru sukses besar karena berhasil meraih berbagai prestasi. Gak heran Mbappe hanya bisa terdiam melihat mimpinya justru terwujud saat dirinya pergi dari ibu kota Prancis. Hari besar akhirnya tiba dan kemenangan dirasakan oleh seluruh klub. Selamat PSG, tulis Mbappe. Wajar jika pemain 26 tahun ini iri bukan main dengan pencapaian mantan timnya.
Bagaimana tidak, sang Donatello sudah mengorbankan segalanya demi menyicipi trofi. Mbappe dikabarkan rela absen bersama timnas Prancis agar ia bisa tampil maksimal membela El Real. Sikap pilih-pilih ini justru menjadi bumerang karena mendapat kecaman dari publik Prancis. Hujatan kepada Mbappe semakin mengalir deras karena minim kontribusi di lini serang El Real. Pasalnya, sang Donatello kerap kehilangan bola dengan catatan 1,59 kali per pertandingan. Mbappe juga jadi pemain yang sering offside lewat rekor 1,3 kali per 90 menit. Lawaknya penampilan Mbappe membuatnya disemprot Richard Keys. Pandit BBC ini yakin Donatello sudah menyesal pindah ke Santiago Bernabeu. Saya harap dia ada di suatu tempat yang menonton malam ini dan bergumam, wah sebenarnya saya bisa ambil bagian dari tim yang juara, ujar Keys. Dapatkan sepatu Kompas Velocity yang bisa menunjang penampilan kamu, cek link di bawah ini. Itulah ulasan perjalanan panjang Paris Saint-Germain memenangkan gelar Liga Champions pertama. Bagaimana pendapatmu? Akankah Les Parisiens semakin disegani dan berjaya di kompetisi Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.